Halo Budomania, siapkan dirimu. Karena di video kali ini, kita tidak akan membahas sejarah yang umum dibahas. Kita akan membahas sebuah misteri. Sebuah klaim yang begitu besar, hingga akhirnya runtuh oleh fakta yang jauh lebih kelam. Dia adalah pria yang berani mengklaim mewarisi seni bela diri kuno yang berusia lebih dari 600 tahun. Ilmu yang konon hanya diajarkan di kuil tersembunyi. Tapi di akhir hayatnya, ia bukan mengajar di dojo mewah. Ia meninggal di dalam penjara. Tokoh kita adalah James Masayoshi Mitose. Lahir di Hawaii pada 1916. Namun pada usia 4 tahun, ia dikirim kembali ke tanah leluhurnya di Jepang, ke Kyushu. Dan disinilah kisah legendaris itu dimulai. Mitose mengklaim bahwa ia belajar di kuil Shaka-in, di bawah bimbingan para biarawan yang mengajarkan Kosho Shorei Ryu Kenpo, sebuah sistem bela diri yang diwariskan dari abad ke-14. Ilmu yang sangat rahasia, katanya, yang fokus pada filosofi, tekanan pada titik saraf, dan menghindari konflik. Ketika ia kembali ke Hawaii pada 1937, ia membawa ilmu ini dan menamainya Kenpo Jiu-Jitsu. Dia adalah guru, dia adalah pewaris, dia adalah penyebar cahaya. Tapi disinilah twist yang sebenarnya dimulai, Budomania. Semakin kita telusuri klaim Mitose, semakin banyak lubang hitam yang kita temukan. Fakta pertama, sejarawan Jepang tidak pernah menemukan catatan resmi tentang nama Kosho Shorei Ryu atau klan Koshoba yang ia sebut-sebut. Fakta kedua, banyak ahli bela diri menyebut teknik yang dia ajarkan lebih mirip perpaduan antara jujutsu modern dan karate yang baru populer saat itu. Keraguan publik terus meningkat. Tapi, kontroversi terbesarnya bukan tentang sejarah, itu tentang hukum. Pada tahun 1974, James Mitose terseret dalam kasus kriminal yang mengejutkan, yang dikenal sebagai The People vs. James Mitose. Kasus ini melibatkan insiden penganiayaan berat, battery, terhadap seorang individu yang terkait dengan salah satu muridnya. Mitose dituduh terlibat, bukan sebagai pelaku fisik, tetapi sebagai dalang intelektual di belakang perbuatan muridnya. Pria yang mengajarkan filosofi kedamaian, kini dituduh menginstruksikan kekerasan. Dan inilah poin paling pentingnya, Budomania. Persidangan itu penuh kejanggalan, terutama perbandingan hukuman. Muridnya yang merupakan pelaku fisik dalam penganiayaan tersebut justru mendapat hukuman yang jauh lebih ringan. Sementara Mitose, si terduga dalang, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini seolah menyatakan bahwa pengaruh dan otoritas seorang guru dianggap lebih berbahaya di mata hukum daripada tindakan kekerasan itu sendiri. Terlepas dari pembelaan yang kuat, Dewan Juri meyakini Mitose bersalah. Ia meninggal di sebuah penjara di California pada tahun 1981. Sebuah akhir yang sangat-sangat ironis. Jadi, apa kesimpulannya, Budomania? Apakah James Mitose sang pewaris legenda yang dijebak, atau Mitose sang penipu ulung yang akhirnya menerima karma? Komen di bawah. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.